kon harus dari sumber yang jelas. Apalagi saat ake motom ngango dari palsu dan semisalnya. Seperti itulah kira-kiranya agama. Kalau urusan dunia ndai khawatir kalau palsu sih. Bunek kalau urusan agama. Urusan agama itu butuh kemurnian. Ampun luat murni agama itu butuh belajar. Tik badem dem tahu dem iha. Ndai harus pahami, pelajari dulu. Tahu sumbernya. PTBM sebarkan, PTBM kelosan deh. Sumber yang jelas. Demikian juga dalam urusan agama. Di luar tercurut comot romlei. Pokoknya kenalem naik, bertalem tahu, belum tentu. Coni padem tahu, apakah dai? Tidak bisa. Padem tahu iya tentang urusan agama para ulama. Maka kita berjalan sesuai dengan arahan para ulama. Maka belajar. Waktu luar masalah agama ke, sebentar rakam dari amar ompun dari mulu-ulu. Kemudian sudah tidak perlu lagi belajar. Berarti perlu tenang awali. Ilmu agama ini wajib kita gali dari sejak kecil, kata para ulama. Waktu cukup naila oto anak niki pondok pesantren, ndai aruma, waktu pada urusan agama, ti pada baik alif meko berkaitan baca Quran. Waktu une, berarti pada une cara tata cara sembiah, moto pembiaya sembiah giliran tuta, ini banyak maaf. Hampir niki rasa pas giliran tuta lantai gai topat tetangga tolu kali cukup. Padahal tidak begitu tata cara dari Nabi SAW. Ada petunjuknya. Tata cara sembiah, tata cara sembiah pun demikian, butuh ilmu. Dari sejak kita berdiri menghadap kiblat sampai kita salam, audi kerawi setelah salam butuh ilmu. Lain sekedar dari kerawi batu lata ibadah ambil kalau nggak itu mulu, nggak boleh. Ibadah itu harus berlandaskan ilmu yang jelas, ilmu yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salaful ummah. Siapa salaful ummah? Itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabiin, atba'ut tabiin, yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khairun nas qarni. Setahu-tahu manusia itu generasi nahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba generasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, siapa mereka? Para tabi'in. Caus tabi'in ke dudou meredang milo sahabat beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan. Edewo tabi'in. Lain asal tabi'in, tabi'in intinya mengmori setelah sahabat, tabi'in enggak. Kalau tidak bertemu dengan para sahabat tidak dikatakan tabi'in, dan tidak beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan latiluan di tenggara kendai tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya, generasi ketiga, siapa mereka? Atba'ut tabi'in, pengikut-pengikutnya para sahabat. Edadu domar edaangi, lakut domar edaangi lo sahabat. Ini generasi ketiga. Ini generasi terbaik. Ikuti cara beragamanya mereka, maka kita akan selamat. Agama lain cuma kahindai, cen-cen-cihi. Bukan. Agama itu sumbernya mana? Dalil. Tanyakan dalil. Aur ini kerawi mendai dalam urusan agama, datangkan dalilnya. Sederhana urusan agama itu. Tiswara dalil tinggalkan. Karena mau kerawi tanpa dalil, Nabi SAW kerawi makin poa. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Cau-cau makerawi tanpa kau kaib Nabi, tanpa dasar dari Nabi, yaitu dari Nabi dan para sahabat, maka kerawi makin poa, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diterima. Ini amalan yang tidak ada contohnya. Kerawi mendai suatu amalan yang tidak ada dasar, ibadah yang tidak ada perintah. Makanya kerawi sih urusan agama dok-dok itu dalil merkauna. Wati luang haim dai, enahu kerawi ake mai berdau ake ti tahun tiwara dalil makau kain. Sok di badan dai, wara dalil makantan loh. Ti luar tesok di dalil makanta kalau dalam urusan ibadah. Urusan ibadah di sok dai dalil perintah. Ya. Waras perintah ke Nabi, kerawi watis midi. Tak ada manfaatnya dari kerawi tanpa ada perintah, karena dalilnya tadi sudah jelas. Hadis dalam Sahih Muslim.
Coco makerawi suatu amalan latir perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan ini merupakan pertemuan perdana dari untuk kedepannya di waktu dan kesempatan yang lain kita akan membahas terus ya tentang perkara-perkara Islam ini. Tujuannya mada hadir di tengah-tengah itu doa, di hadapan itu doa adalah untuk saling mengingatkan satu sama lain, sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Berikan peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, artinya saling menasihati di antara kita. Itu bentuk agama dari agama Islam, saling mengingatkan, saling kewara, saling mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan, kebaikan menurut siapa? Lain menurut ndai. Kebaikan menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut. Mana dua perkara itu? Kitab Allah. Yang aku tinggalkan untuk kalian kitab Allah, Al-Quran. Baca Al-Quran. Pala ajan baca Al-Quran, terjemahkan bendai, tafsir bendai enggak? Baca tafsiran para ulama. Dibaca tafsiran para ulama, ain turut tafsir bendai, ain turut maknai bendai. Banyaknya ketergelinciran, penyimpangan dalam beragama karena apa? Membaca Al-Quran dipahami sendiri, tidak kembali merujuk kepada penafsiran para ulama. Ini tergelincir. Lain di zaman yakin pula, di zaman dari zamannya para sahabat, tergelincirnya kaum Khawarij, orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, maka kafidah selain kelompoknya. Tergelincirnya mereka kenapa? Karena salah dalam memahami Al-Quran. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah. Akhirnya mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Cau-cau berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, maka kafir. Kafir keluar dari Islam menurut pemahaman seluruh. Padahal menurut pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang merupakan ahli tafsir dari kalangan sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas ini tentang urusan agamanya dan pahamkan dia, ajarkan kepadanya bagaimana menafsirkan Al-Quran. Doa Nabi SAW mustajab, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Ibnu Abbas, beliau menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Cau-cau berhukum dengan selain hukum Allah, maka hukumnya kafir. Kafir di sini kata beliau radhiyallahu anhu, kafir di bawah kekufuran. Lain kafir mekelosa dari agama Islam. Kafir di bawah kekufuran artinya kafir kecil. Makanya pentingnya kita memahami ayat Al-Quran itu berdasarkan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, para ulama. Ain pahami benda ini. Maka ini yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, Al-Quran. Yang kedua kata Nabi SAW, wa sunnati, dan sunnahku. Tidak akan tersesat, tidak akan tergelincir orang-orang itu yang berpegang teguh dengan dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah menjadikan dayake termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Pala ampo teluah tak patuh Al-Quran dan Sunnah, belajar. Tenang. Ain merasa bosan dan ain merasa cukup. Aur adab na Islam ake sudah cukup. Berarti perlu tenang awali. Pila buah hadis rahfam nih. Pila ayat jar hafam dai, rafahami dai, sehingga dai merasa diri sudah cukup untuk belajar. Al-Quran 30 juz, 6.600 sekian ayat. Berapa ayat yang kita hafal? Berapa ayat yang kita mengerti? Berapa ayat yang kita tahu tentang penafsirannya? Hadis, ada ratusan ribu hadis. Berapa hadis berhafal dai? Maka butuh belajar. Butuh kita duduk bersama orang-orang yang memahami ilmu agama. Ya. Ain kana auli domda mengerti ilmu. Gak boleh cumbu kayak peret cenci debat kusir yang ujung-ujungnya apa? Saling menyalahkan satu sama lain, bukan di atas landasan.
Maka penting kita belajar bertanya kepada ahli ilmu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengerti dalam satu masalah. Dalam satu urusan agama, tanya kepada ahli ilmu, tanya kepada orang-orang yang lebih tahu dari kita, lebih mengerti dari kita. Jangan memahami agama dengan sendirinya tanpa kita mengerti dari guru kita, tanpa kita belajar talaki kepada mereka. Oleh sebab itu, ayolah ikhwah, bapak-bapak kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di majelis yang tujuannya datang ke sini untuk talaki ilmu, belajar, saling mengingatkan di antara kita. Kemudian kita datang ke majelis ini, di majelis ilmu ini mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar, yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rumah Allah, masjid. Sebaik-baik tempat di muka bumi, sebaik-baik pijakan kita, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dari bagian bumi ini adalah masjid. Masjid yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, tempat yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Nabi SAW katakan demikian. Dan seburuk-buruk tempat atau tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasar. Pala BM dia sigilo pasar? Hah? BM dia sigilo amba? Dia amba. Padahal paling dibenci. Yang paling dicintai apa? Masjid. Maka demikian Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi, diliputi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi. Wati cauba enggak disenangi oleh jiwa. Surga, tapi apa? Neraka. Kata Nabi SAW, wa huffatin naru bisyahwat. Neraka itu dikelilingi, diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi jiwa. Demikian ya. Maka lihat, orang berangkat ke pasar, semua jiwa kita merasa nyaman di sana. Padahal apa? Tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masjid kita tidak pernah merasa nyaman. Padahal masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nak rasa penduduk warama 1000 kakak, warama lebih dari 1000 kakak. Masjidnya besar. Bila domai semia. Bila sok bandingkan dengan jumlah penduduknya. Ini disebabkan karena kejahilan mereka, tidak mengertinya mereka tentang urusan sholat. Terutama para laki, kaum laki-laki wajib mai sembah arasigi, berjamaah di masjid. Farka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hampir-hampir aku menyuruh salah seorang di antara mereka untuk mengimami kaum manusia. Kemudian aku berangkat bersama beberapa orang sambil membawa kayu bakar untuk membakar rumahnya orang-orang yang tidak hadir melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ka'a pendai Nabi, pala ijan lawa haju ka Allah ka'u ngadum sebar sigi. Itu urusan pemimpin. Nabi saat itu menjadi pemimpin saat itu. Ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka kita sampaikan, siapapun yang mendengarkan ini, hadir ke masjid. Karena perkara sholat ini merupakan perkara yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan anak Adam pada hari kiamat itu sembahyang. In saluhat sa'iru amali. Nah, tahu si sampean, maka seluruh amalan lain tahu. Wa in fasadat. Tapi kalau sembahyang mati tahona, fasada sa'iru amali, maka amalan yang lain ikut rusak. Mulai ihan sembahyang, termasuk ihan sembahyang tidak hadir di masjid, berjamaah di masjid tanpa ada alasan yang jelas menurut syar'i. Ini bahayanya besar. Dan ini kita atau sebagian kaum muslimin tidak melakukan hal ini. Kenapa? Karena tidak mengerti tentang ilmunya, tidak mengerti tentang ancaman bagi doma dah hadir sembahyang di sigi. Seandainya mereka tahu ancamannya, mereka
berikan pencerahan, masjid ini akan penuh dengan jamaahnya. Tidak sendiri-sendiri di rumah. Ini dibangun masjid ini bukan bermegah-megahan, tujuan utamanya untuk mendirikan sholat di dalamnya. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian ayolah ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, Mada ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, ya ibna Adam, law innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau midoho mai rakam nahu wa amu dosa sepenuh langit dan bumi, munes dika nae dunia ake wa am dosa. Anggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Engkau midoho mai rakam nahu dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun. Latikan denta duam dari Allah Subhanahu wa taala. Anggahi Allah Subhanahu wa taala, "La ataituka bi qarabiha maghfirah." Maka aku akan datang nahun dimerai awang kami dohong sebesar bumi itu pula, berupa apa? Ampunan. Mada ingin mengutip beberapa faedah dari hadis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, seruan kepada seluruh manusia, umat Islam pada khususnya, seandainya engkau medoh mai edam angin lonahu ainain mekento wa amu dosa selain dosa syirik nae munes nae dunia sedikit munes dikan nae dunia, maka nahu akan menyambut engkau medoh rai au engkau medoh dengan sebesar itu pula une nae dunia pula berupa ampunan. Ini menunjukkan keutamaan tauhid, pentingnya dari mempelajari, pentingnya dari pada berkaitan dengan permasalahan apa? Kesyirikan. Syirik. Apa sih syirik ya? Menggerake definisi syirik. Apa sih arti syirik? Hah? Nah, itu contoh. Laurahot doa dihajur wadu dirate dan seterusnya. Apa arti syirik? Kalau syirik di sinetron kan, syirik kan, ayo kamu syirik ya sama saya. Maknanya apa? Iri. Lain ede. Syirik versi sinetron itu deh. Artis. Kita berbicara syirik menurut versi apa? Agama kita, agama Islam. Harus pandai. Karena kita tidak tertutup kemungkinan kita karena tidak tahu terjatuh. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman berkata, araftu syarra la lisyarri. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, walakin litawaqqih, akan tetapi untuk menjauhkan diri dari keburukan tersebut. Artinya pada dari keburukan-keburukan maiha tujuannya untuk dihindari. Termasuk kesyirikan, wajib kita tahu. Loki kedoa-doa lo wekinai. Maka syirik, bahasa sederhana ededu kandenta dua dari Allah Subhanahu wa taala labo selain Allah makhluk dalam hal atau urusan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan bagi Allah atau kekhususan bagi Allah ededu dia apa? Dinembah bendai, diibadahi bendai.
Ketika andai kendenta dua andai Allah Subhanahu wa taala dalam urusan nembak, maka itulah syirik. Bes contoh nembak ya. Bes contoh nembak. Hah? Bes contoh nembak. Apakah sekedar sholat, ruku, sujud, mentaati, apalagi berdoa, menyembelih, ya, sepele dulu hajur wadu, hingga buka bohora, ya, lau panen, ya. Alhamdulillah kalau ake mungkin diribaran, kalau entoin di toh dore. Nah, lorai hasil. Sekedar dari ruku dan sujud, di hajur wadu, di rade, di madaoi, bukan. Nembaknya menyangkut perbuatan-perbuatan seperti ini. Menyembelih, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Allah, Rabbmu. Artinya sembelih itu tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Aina dan istri panen, sembelih au, bohora, pain rai hasil. Ya. Kok ne mo bohora asa ratung buah sahes ratung buah capir wati sendete sasi sendete neraka. Ya. Tahu si berak deh, ini tahu si pupu, tahu si peliharaan deh, cari hasil. Lain bersembelih, tidak ada kaitannya. Ya. Kita minta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kau tahu dore, lati perlondo urang, lati omadoi. Ya. Ini di beberapa tempat. Mudah-mudahan arah BAK atau arah Sori Mangge ya. Sori Mangge wati harang. Ya. Wati bara mastoi ore kerawi. Tohodore, kerodo dan seterusnya, ini merupakan bentuk kesyirikan yang nyata. Akid atau kendenta dua dari Allah Subhanahu wa taala. Titahuna, bahaya kesyirikan ini kenapa? Enggahi dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Cau-cau makendenta dua dari Allah Subhanahu wa taala. Cocokkan dua dari Allah Subhanahu wa taala. Menembak selain Allah Subhanahu wa taala, di samping sia nembak dari Allah Azza wa Jalla. Lain dan nembak dari Allah Azza wa Jalla, tapi nembak juga mengkelai makhluk. Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah. Allah haramkan atasnya surga. Haramkan atasnya surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya neraka. Tempat kembalinya neraka. Wa malil zalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ternyata zalim yang paling zalim lain zalimir waham tahu bukan. Zalim yang paling zalim itu kendenta dua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kendenta dua dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, Luqman berkata kepada anaknya. Ya. Wahai Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Ain kendenta dua di Allah Subhanahu wa taala, karena kendenta dua di Allah Azza wa Jalla itu merupakan kezaliman yang paling naik. Maka hati-hati. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan. Cau-cau makendeta doa di Allah Subhanahu wa taala, wati kangampuan di Allah Subhanahu wa taala dosa. Dosa syirik. Nah, made la osin dosa syirik, berarti bertobat sebelum mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dosa syirik. Dosa apapun kami dari selain syirik, nah kangampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Made pernah mati sempat bertobat. Mpanga gombi, berzina gombi, hade do gombi, palain gak edere lo hade do berarti engkau ngampu web dari Allah Subhanahu. Ingat, Allah katakan di akhir ayat, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Waktu berkehendaki dari Allah Subhanahu, edere merepre. Makanya ini truk rawi dosa.
Itu. Ain kemok dah. Bawara benonto wara ayat Allah mengampuni selain dosa syirik semuanya. Dosa haddo, dosa berzina, dosa minum khamr, dosa berjudi, dosa pangai di akhir dan seterusnya. Selain syirik, intinya yang krawi syirik. Dosa yang paling luar krawi. Bukan. Hina dekana. Bukan termasuk yang dikehendaki akhir merepo. Karena Allah katakan bagi siapa yang dikehendaki diampuni dosanya. Artinya ada yang tidak dikehendaki. Batis kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, batis diampuni, tapi elok kain diwaca dia di neraka. Ya. Lain waca ge oi ketipu atau ese enggak ada semisalnya bukan. Ya, atau ese karya sari enggak? Bukan. Caru usin kalau ya kan? Atau oleh oi rau gembi? Oi wau gembi, caru usina. Waca di neraka, panas api neraka ge. Ngai Nabi SAW, api yang kalian nyalakan, afir kena bendai, raka'a bendai, di mbakor lowi rawa dunia, itu baru satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Ya. Pidung puru kali panah, afir mbakor lowi ndai rawa dunia. Ya. Com disa, kepana afi toh tabe, dohol rawa tabe. Madam disa, ampun di satu bagian re, ya satu bagian, belum 70 bagian. An kemo dak neraka. An kemo dang kai baju sembian gum do. Coba neraka mati sembiat tu ya poin sembiat baru dulu neraka. Ya. An kemo dah. Urusan neraka itu bukan urusan yang gampang. Sanai dia ada neraka 1000 mbak di dunia. Coba si mau di 1000 mbak andai. Hah? Barang enggak? Umur ndai dari Nabi SAW. Amaru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat nahu gaya Nabi SAW antara ini puru sampai tumpur mbak apa? Waraja mencewi dari tumpur mbak awara. Tapi stoim gaya Nabi SAW. Artinya umur sini puru mbak kadenir kewara wiki. Ya. Deni berain di seliro 2 liro. Artinya umur sendiri dari bau danara. Ayat yang kedua wiki lo sigi. Ya. Lain gak kiha umur ini purba itu purba seraan anda ini mencapai umur ede ya, bahkan sebelum ini purba abon bottom mati ya. Ai balina umur umat nabi ke ini puru sampai pitu purba de umur nah potong purba warap tolong purba kawara puwehkimu waram dolosa di loko ina hormat ede ya. Cuman keumuman umur manusia ke antara ini puru sampai pitu purba. Tapi wati tertutup kemungkinan mati sebelum itu boto. Wara juga mencewit dari pidung burung mbak. Tapi keumuman umur manusia antara 60 sampai 70 tahun. Ini urusan neraka panjang. Ya. 1000 mbak sanai. Ya. Dewacan berdua naik. Ya. Makanya jangan dipikir pakai logika naik. Intinya dari beramal, jauhkan diri dari kesyirikan, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Doa rahon dari Allah Azza wa Jalla. Ain doa rahon dirati. Tiwala lukain. Ya, todore emdai. Allah berhingga buba todore. Ya, assalamualaikum kesentak menjaga buba kecau sih. Para malaikat penjaga gunung, ada malakul jibal namanya. Malaikat yang mengurus gunung-gunung ini. Lain kesentak mesti terjin. Seterjin ke makhluk seperti kita ya. Tidak akan memberikan mudarat bahaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan dapat mendatangkan manfaat buat mereka ya. Tak ada. Anda tahu weki jin itu adalah makhluk yang paling pengecut di muka bumi, paling dahu, paling lucu wali manusia dahu di dom dahu kalau lebih lucu. Makanya perbaiki tauhid. Kita hidup itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bergantung. Au baca dari ayat Allahu As-Samad. Ya, hampir serandai hafal ayat lagi. Coba dah hafal. Suratul Ikhlas. Paham dah hafal? Kalau wati suara mahafa repot. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang Maha Esa. Satu-satunya apa? Esa. Lain sebuah wujudnya dari Allah Subhanahu wa taala, lain wujud bukan sebuah. Allah Maha Esa artinya apa? Tempat dari bergantung, tempat dari memohon, berdoa.
Ya, berharap, bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ain bertawakal akan hajur wadu. Ya. Ain tawakal akan benda-benda. Ya, betul tawakal. Ya, tawakal di sempari, bara sempari luangnya mondai. Ya, itu. Orang tahu ilmu kebe. Ini kesyirikan. Ya, kesyirikan. Di mana ilmu kebe sebenarnya? Ilmu kebe itu ilmu jin. Ilmu syaitan. Ya. Paina tahu ilmu kebe, dewatir hina bafanatir hina bebuja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat, watiwara memade bahina baba fatiba musuh. Paina wara ilmu kebe, paina tahu ilmu kebe. Ya. Nabi kani baju besi, lain sebuah. Dua buah baju besi. Kani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ake kebangga-bangga kebeki, tenau ilmu kebe, tengok ilmu kebe, oh itu tajim lah bahaya. Ya. Jin, syaitan, ini ilmu setan. Enggak boleh kita pelajari. Ini pentingnya tauhid. Kalau mati si doma tenau ilmu kebe, demi Allah, dia mati dalam keadaan kesyirikan. Batis bertobat. Karena semakin kebe do, semakin jauh dari Allah, semakin dekat dengan jin, semakin kuat pertolongan jin kepada dia. Nah ipi kebe, nah jin bantu. Ya, jin punya pandai. Wajah penguasa kampung, penguasa wilayah, ya moto. Boleh sedikit wara preman-preman di manusia, wara juga dari kalangan jin seperti itu. Ya. Makanya nggak usah. Pentingnya belajar tauhid itu. Ya. Jangan sampai ndai made wa dosa kesyirikan. Karena percuma pandai sembahyang, percuma pandai puasa, percuma pandai zakat, percuma pandai haji, perbuatan-perbuatan yang lain. Perbuatan baik yang lain, kalau ndai berbuat syirik, saraan amalan itu apa? Terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Nggahin di Nabi sallallahu alaihi wasallam, lain nggahin di ndai. Tapi ini hukumnya berlaku di seluruh umat manusia. Enggak Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, muka rabis kesyirikan gomi, maka terhapus saraan amalan gomi. Sembayar ibadah, zakat, haji, puasa, ibadah-ibadah kebaikan yang lain terhapus semuanya, nggak ada yang lainnya. Kenapa? Karena kesyirikan. Dan di akhirat engkau menjadi manusia yang paling merugi gaya Allah Subhanahu wa taala. Ake pahu bahayanya tentang kesyirikan. Ya. Maka penting untuk kita pelajari. Contoh-contoh kesyirikan banyak. Lau nembah hajur wadu, lau raha di hajur wadu. Dirade, lau sembele, ake ini syirik. Ya. Termasuk kesentak bel usbupa. Ya, dok sentak be, dicau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita rongga di sebuah tempat asing bagindai, ampun tempat pau bagindai. Di Bagombi atau Tepember atau uma-uma mungkin persinggahan, lampam berdoa singgah di sebuah tempat. Aur taibim Nabi SAW baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Warhafal doa kira. A'udzu bikalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. Para papan tulis ya? Ya, supaya ada tunti, supaya berfaedah. Kita doa lawan perengoho. Setelah bilang be doa gak? Sentak be, do. Ain hakon nah mengoh diri. Gak boleh. Ake tahu syirik re. Ya. Lawan di doi, do nah be oi stoi. Botom krabi ake. Mudah-mudahan mangge era ake ke wati jawaran bede. Ya. Kita doa minta kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Berlindung kepada Allah. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Lain setar jin pun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kone di sawar meti. Itu ku faedah ndai faham, belajar. Oh ternyata laos beri sebuah tempat singgah, maka baca doa ke. Lain kedok-dok sentak be. Kedok-dok sentak be dininundaikan lucu. Poda waram penunggur, waram gede, poda.
Gak dipungkiri. Tapi lain hak nas dong deh, rahot dodogem deh. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggai Nabi SAW pada Ibnu Abbas, "Idza sta'anta fasta'in billah." Murah pertolongan, rahot pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan kepada Allah. Tidak kurang dari 17 kali, 10 kali dalam senai. Aimrai mengani, baca mendai, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Ini fahami baik-baik, di sini tauhid dalam suratul Fatihah ini. Iyyaka nasta'in. Minta hanya kepada Allah pertolongan itu. Allah perintahkan di dalam suratul Fatihah ini. Sudah ada perintah. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka, hanya kepadamu. Tirwara dirahkan kelai. Minta pertolongan. Bahkan lain urusan agama apa? Urusan dunia. Makanya Ibnu Abbas ketika nasihat Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Murahau sirahab dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai rahone siang saja para sahabat losan dari Uman minta dulu kepada Allah, ya Allah aku minta garam. Mbak itu mata siap ngahim dai itu murahok ya keringuli wekin dari Allah Subhanahu wa taala rahom sia dalam rahol di tetangga mereka ndah adab kita minta dulu kepada Allah babau kalau watis raha ulum dari Allah Subhanahu wa taala bisa jadi la rahom dari tetangga konesia 11 ya barat karena apa Allah tutup hatinya ya awli perlah fitis juta 2 juta rahom dari Allah azza wajalla ya Allah aku butuh uang 2 juta dia pula orang ya ain fikir oh lakam terwarah lalu pasti waran 2 juta dan aku kese memurim botop dong kalian dibantuna ya. Tapi rahom ini Allah Subhanahu wa taala 2 juta bismillah tawakkaltu ala Allah lau toke uman ya rahom piti 2 juta Allah akan bukakan hatinya karena ndai lebih ulu rahom dari Allah Subhanahu wa taala ini pentingnya tauhid ake urusan dunia ya awalip urusan kehidupan akhirat. Maka penting untuk belajar. Penting untuk kita gali pembahasan masalah tauhid. Jauhkan diri dari kesyirikan. Ya. Aku makna syirik, ikut contoh kesyirikan. Ini penting untuk kita bahas. Ya. Aina bahas ya sembahyang, zakat, puasa. Karena percuma pandai sembahyang, percuma pandai haji, percuma pandai zakat, percuma pandai puasa. Kalau watisi kerawimu terapkan masalah tauhid dan kadoa meweki dari perkara kesyirikan. Sia-sia amalannya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ndai beribadah tapi dibarengi dengan kesyirikan. Makanya enggak Allah Subhanahu wa taala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Mukarabis kesyirikan gomi Muhammad, maka amalan gomina batal sera Allah Mbak. Batal serah, enggak hendi nabi ke, awli kroco dai. Yang enggak mungkin nabi itu berbuat syirik. Dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kerawis ndai syirik, ini peringatan kepada nabi tujuannya untuk mengingatkan umat manusia, kaum muslimin pada khususnya. Ternyata mukarawis kesyirikan, sekecil apapun kesyirikan itu, maka akan membatalkan amalan-amalan dai. Ya. Inilah penting dari atau faedah penting dari hadis yang mulia ini. Ketika dai berjumpa dengan dai Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, membawa semua dosa selain dosa syirik, maka Allah akan datang berjumpa dengan kita dengan sepenuh bumi pula berupa ampunan. Syaratnya apa? Tidak berbuat kesyirikan. Latikan denta dua mendai Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, dalam meminta, dalam memohon, meminta pertolongan, dalam menyembelih. Ya. Sembelih dari binatang tidak boleh disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wati luas sembelih, aku sembelih diri untuk mati. Enggak boleh. Kita sembelih untuk Allah. Kau yang membaca bismillah 100 kali, 1000 kali rau. Sembelih berlima dooi misalnya, rumah dooi lo kalau ura, haram hukum dimakan. Bangkai. Karena sembelihan untuk selain Allah hukumnya bangkai. Kita nengah. Gitu. Karena kesyirikan.
Lain syirik hanya sembelih ibadah pua, nembah hajur batu, bukan. Termasuk menyembelih kalau kita peruntukkan untuk selain Allah, maka sembelihan itu termasuk bagian dari kesyirikan. Karena sembelihan itu secara umum ada dua. Ada sembelihan ibadah, kemudian yang kedua ada sembelihan adah. Sembelihan berupa ibadah dan sembelihan berupa adat, kebiasaan. Ya. Sembelihan ibadah terbagi menjadi dua. Ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Ada yang sembelihan syar'i, ada yang sembelihan sifatnya syirik. Mana sih yang sifatnya syar'i? Kurban, akikah, awali nazar, nazar mataho. Ya, kalau nazar lulus anak nahun sembelembele arati amrao, misalnya wara-wara kan radele oirao, ya. Nah, waras mengkarabi ini syirik, wajib diingatkan. Sembelih untuk Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sungguhnya salatku, nusukku, sembelihan. Nusuk itu sembelihan. Hidup dan matiku untuk siapa? Untuk Allah. Lain untuk madaoi, bukan. Lain untuk rate fulan, bukan. Untuk Allah. Sembelihan kita untuk Allah. Kalau berupa ibadah, ya. Sembelihan yang syar'i, ya. Kurban, akikah, ya, atau kekang kayak ya. Itu syar'i. Ain ke ulu sunnah. Boto kayak ndai acara sunnah capi di bawah na. Keka anak awati pebau. Keka wajib. Lain sunnah adalah wa'ad dokter atau mantri tompo, cumpu. Ya, berarti perlu nak disembelih capi. Disembelih capi, keka lagi. Ini perlu diluruskan pemahaman sebagian kaum muslimin ini. Ini yang wajib. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Kullu mauludin, setiap dilahirkan marhunatun bi aqiqati, digadai jiwanya dengan apa? Akikahnya. Ya. Artinya gade mendai nama ndai kayak akikah. Wa usir perkeka desama mau tebus mendai. Batis perkeka, bati pertebus. Nawa. Ini wajib. Laina dompo mendai disembelih capi. Lawa antiri materi selesai urusannya. Ya. Akan dawi acara ede ake. Unga sunat, unga ake katiuran. Ya, bahkan bati orang kelapa rawi. Ini bentuk-bentuk ketidakpahaman tentang urusan agama ini. Ya, ini sembelihan syar'i. Kemudian sembelihan syar'i yang lain apa? Kedua apa? Sembelihan nazar untuk Allah. Ya, misal, tahun sempar supu nah wake insyaallah nah ne sembelih be bagian dari fakir miskin. Ini wajib ditunaikan. Ini syar'i. Ya, aina tahun si henggen hakin hakna elau sembelih be awa mado ya waga. Ya, lau orok lau supu. Ini syirik. Gak boleh. Dan gak boleh ditunaikan nazar seperti ini. Ya. Demikian juga sembelihan yang dianjurkan, yang sifatnya syar'i, itu sembelih di pesta pernikahan. Ya. Untuk pesta pernikahan ini dianjurkan. Ya, sembelih. Makanya pesta ke identik mau ngahak, lain identik lo pelaminan. Identik lo orhen, ya, biduan, lain ete pesta. Pesta itu pengumuman pernikahan. Kau mengaha, ya. Lalu kami joget. Ini perlu dipahami. Ya. Karena Nabi SAW perintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyah, adakan pesta walaupun harus menyembelih 1 ekor kambing. Ngaha, ake kegagah ku pelaminan, ngaha do tiwara raka. Ngaha pelaminan 20 juta. Ya. Boto. Sewak pelaminan luar biasa, sewak biduan luar biasa, orhen si ore. Ya. Ngaha do boto terakanga. Ake pesta bali elo ngaran deh. Ya, paliponga. Enggak boleh. Pean untuk ya do, nikal dia turakangahan. Ora ka ngalor piti or laur sewak orhen, sewak biduan sebagai dake. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, tinggalkan seperti ini. Lakukan sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sembelihan syar'i. Ada sembelihan adat, kebiasaan. Main pertamu sembelih au jangga, aku sembelih ombe gobi. Ya waras. Ini kebiasaan atau nengah tiri romo. Ini adat, kebiasaan.
Ada sembelihan dalam sifatnya ibadah syar'i, kemudian ada yang syirik. Mana yang syirik? Nazar menikah madagade lulusan anak nak sembele esoi mata ketipu mata oyau mengaran leseng. Nah itu. Enggak boleh. Ya. Haram hukumnya ditunaikan. Ini syirik. Atau nek sembele akaratil fulan. Ya. Enggak boleh. Atau tahu supunah nek sembele capi ya didik atutan di ngahal edeng halake. Enggak boleh. Ya. Ini syirik namanya. Lainnya syirik kedua dari Allah Subhanahu wa taala hanya berupa dalam masalah ruku dan sujud saja, bukan. Termasuk dalam masalah menyembelih. Kita minta, kita memohon, bertawakal. Ya. Sudah Isya. Ya. Salat Isya dulu, adzan Isya dulu, kemudian kita lanjutkan sebentar menunggu waktu adzan, menunggu waktu iqamah. Ya, kita adzan dulu supaya tepat waktu adzannya. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin
ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayol ikhwah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sambil menunggu iqamah salat Isya, kita lanjutkan sedikit, dan mungkin kalaupun ada hal-hal perlu disodi dari apa yang Mada sampaikan yang kurang jelas mungkin, atau ada hal-hal lain yang perlu dipertanyakan, kalau bisa Mada jawab, kalau tidak wallahu a'lam. Baik. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada intinya Mada memberikan kesimpulan dari apa yang Mada sampaikan, bahwasanya yang pertama, morindai ampota loa kerawi agama ibadah sesuai dengan tuntunan, sama-sama tenang urusan agama. Ain merasa bosan, ain merasa cukup dengan aur padem dari selama akhir. Terus kita gali dan belajar. Yang kedua, dari apa yang Mada sampaikan tadi, masjid ini butuh dimakmurkan. Dan bentuk memakmurkan masjid yang paling besar itu mai sembeagai. Lain cek gagar ketika bandai ketaho sigi dalam bentuk fisik, itulah bentuk makmur, bukan. Itu bagian terkecil. Bagian terbesar memakmurkan sigir langgandai itu apa? Mai sembear ibadah kai. Mai sembear ibadah kai. Ini bentuk makmur, memakmurkan masjid yang sebenarnya. Di sini kita adakan kegiatan-kegiatan seperti ini, tujuannya untuk saling mengingatkan, saling kawaraangi di antara dai. Kemudian poin berikutnya yang perlu Mada sampaikan, bahwasanya dari apa yang Mada sampaikan tadi, dulu pentingnya dai perhatikan urusan tauhid. Urusan tauhid. Lawannya dulu syirik. Harus dai bade perkara syirik ini. Jangan sampai dai terjatuh ke dalam perbuatan syirik yang dapat membatalkan amalan-amalan dai. Ya. Kalau dai kalamparawi syirik, batal amalan dai. Maka perlu dipahami. Baik contoh-contoh kesyirikan sebagaimana yang Mada sampaikan tadi. Ya. Ain alergi. Ya. Ain nggahi bahwasanya itu akid dakwah pemecah belah umat ke. Ya, bahas masalah syirik. Ain rahakut dom syirika, yang penting sembean. Ndati wara manfaat sembeana. Mas krabi syirik. Ya, dia orang manfaat. Ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Bunestika doma krabi syirik, kalau urusan dunianya nguda imba jago watilau pupu tilau tonggu tilau sampro ne panen hasil ya dempori wuntam di panen cubugai lain jago tahu bentuk syirik ya. Iya, wati pewabi, wati kerawor itu ake. Wati sepupu, tis kebuar ketahom dari jago. Nguda ikan dete, ya, nguda ke bulan 12, lolo, peas kira-kira, ya, natu wajar jago nah bulan upah, lese lo bulan upah. Aun dipanen? Itulah kira-kira contoh pendekatan kerawim dari kesyirikan. Ya. Percuma penggunaan dari amalan ibadah dari sembea, puasa, zakat, amalan-amalan kelai matahur rawin dari. Tapi ndai melakukan kesyirikan habis semuanya. Tidak ada manfaat. Tiba tahun dipanen ayam kento. Ini pentingnya dari untuk saling mengingatkan, saling kawara. Ya. Mudah-mudahan kehadiran Mada di sini aitan alerhi bitadoho, aitan kapok dari apa yang Mada sampaikan. Ya, mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa untuk saling mengingatkan, saling kawara di antara kita. Warsi hal-hal yang keliru dari apa yang Mada sampaikan, Mada mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang merupakan kekeliruan dan kesalahan itu murni dari Mada dan merupakan godaan dari syaitan. Berupa kebaikan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau warasi hal-hal yang perlu itadohosok yang bisa Mada jawab. Kalau tidak, wallahu taala a'la wa alam. Stop it. Sebelum sampai. Stop it. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi ada 2 poin. Pertama, ini kebanyakan
di dasar kampung ini tidak. Karena ada pertama mendoakan 3 hari dan 7 hari. Nah ini pertama. Lalu yang kedua, bisakah dan bolehkah kita memakan ketika mereka doa itu? Ini pertama. Doa 3 hari, 7 hari dan 40 hari, bahkan 100 hari. Ini yang kedua. Nah kebanyakan kita di sini pas waktu matinya kita azan, pas masukkan kubur kita azan. Nah apa memang memperbolehkan atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma harus selamat hidayah adik. Mada cambe sesuai dengan dasar. Karena agama punya dasar. Tiluat agama batulata ibadah ambi. Agama itu adalah dasar. Mada sudah sampaikan hadisnya tadi, man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun. Cowo makarawi suatu amalan, wati warar perintah ke benami, maka amalan sia tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau karawi menai ibadah, ibadah apa saja, datangkan dalil perintah. Wara dalil makaukai enggak? Wara si dalil karawi. Dalil makaukai nakeye, pertama Al-Qur'an. Di suara dari Qur'an hadis. Hadis diteliti oleh mulai yang penting hadis. Oh di hadis oke, tio walijab derajatna. Ya. Karena hadis palsu, jangankan di abad abad ke-15, di abad kedua sudah ribuan hadis palsu. Contoh, Gahim Nabi Ruwana. Hadis palsu oke nih. Lautan Naab sampai akan negeri Cina. Tebunai Nabi merpati Cina. Ya. Bunai waran negeri Cina, tiba-tiba Nabi. Ya. Hadis akik tujuannya dari mahanta pamor do Cina. Nah itu. Ini contoh hadis palsu. Ya. Artinya, apa tolak kelamparawi menai hadis, sok diwap hadis ke riwayat cow, derajatnya mune. Kalau Bukhari Muslim nggak diragukan. Kalau riwayat misalnya Imam Tirmidzi, sahih apa enggak? Abu Daud, sahih apa enggak? Ibnu Majah, sahih apa enggak? An-Nasa'i, sahih apa enggak? Dan seterusnya dari imam-imam yang lain. Ain asal, yang penting hadis. Hadis, oke. Iya poda hadis. Karena hadis ke waram sahih, waram hasan, waram dhaif, lemah. Waram apa? Maudhu, palsu. Gitu. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, yang pertama, mendoakan untuk orang yang sudah mati. Doa diru domade tolunai, pidunai, sempurunai, upampurnai, seratunai, seribunai. Ya. Pertanyaannya, kira-kira bunga edem pun di doa dairo. Dia terlalu sawai dari doa rekes ainaina. Doa pertolongan hari pertama kedua munek aku kan yu, aku diruna. Nah, bawa perenggori doa tolunai kain, pidunai kain. Hari upah, hari kelima, hari ke ini. Aun diiun sia. Berarti doa biaro. Gori kepitu hari sempuru lewat 8 9. Ya. Malepi doa balik 10 ke 40. Dikasih taate ni tolong puru nai. Gitu. Apa tu doa balik? Dari 40 ke 100 pila puru nai. Ini puru nai. Terlalu sawai dai. Doa itu kapan saja, terutama waktu-waktu sembahyang dai. Tidak ada dikhususkan acara-acara tertentu. Doa ke sih raho. Kalau sembeles bercapi, doa tuh ngah. Hah? Pem lebih dominan ngah. Dari acara lain doa, doa semboro, Pak. Dan doa nggak mesti harus sih doa rame-rame, doa masing-masing. Ya, doa masing-masing. Itu yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang pertama. Maka kalau melirik dari perbuatan Nabi SAW, Nabi mati Jawaina sebelum mati Khadijah, tidak pernah Nabi SAW melakukan doa-doa seperti itu. Mati juga mati Anan mengaral Qasim, mati Anan mengaral Abdullah, mati Anan mengaral Ibrahim. Tidak pernah Nabi melakukan doa-doa seperti itu. Mati paman lah Hamzah, tidak pernah Nabi SAW mengkarawilan lamparawi ini. Mati Anana Masiwe, wara Ummu Kulsum, wara Ruqayyah, mamade sebelum Nabi mati. Ti pernah kerawi Nabi SAW doa seperti itu. Para sahabat ketika mati dari Nabi SAW, ti pernah Abu Bakar melakukan doa seperti itu, acara seperti itu.
Ketika Abu Bakar meninggal, Umar tidak pernah melakukan doa atau acara seperti itu. Sekarang kita beragama, ikuti siapa? Ikuti Nabi, para sahabat, atau ikuti kebiasaan kita? Ingat, adat dan kebiasaan kalau bertentangan dengan syariat, tinggalkan adat, ambil syariat. Jelas ini? Kalau tidak bertentangan, kalau warasi adat yang sejalan dengan syariat, laksanakan. Contoh, mades berdou dianjurkan dari karena lombai wia bongi, lombai wia piti. Ini dianjurkan ini. Ini kebiasaan yang sesuai dengan contoh, ada sunnahnya. Karena Nabi SAW ketika meninggal Ja'far, anggahi Nabi SAW ndawi pengahar nono di keluarga Ja'far. Karena keluarga Ja'far ke saat ake bunga berkabung, bersedih, lagi sibuk urus jenazahnya. Maka ndawi pengahar nono na. Maka tekarnya endai mbei bongi mbei piti. Ini ada contohnya. Adat tapi sejalan dengan syariat. Kalamparawi ake tahu. Ini berkaitan dengan pertanyaan pertama. Yang kedua, berkaitan dengan adzan, ba oto batu nirudom made. Ini tidak ada satu dalil pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari para sahabat dan para tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Karena adzan itu disyariatkan untuk mengundang orang untuk melaksanakan salat. Don wasur mate, anggahi Nabi SAW, idza matal insan, namades bermanusia, in qata'a anhu amaluhu, terputus ra amalan. Tiluan kelamparawi sembahyang, tiluan kelamparawi puasa, tiluan sedekah, tiluan silaturahim, tiluan melawah haji, tiluan berbuat kebaikan apapun. Illa min salasatin, kecuali tolong buah mada putus. Min sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Katu usigir lah enggak? Ini sedekah jariyah. Henggam dain cai, makanya ini sewai dan henggam cai. Cola mati henggam cai. Sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya. Kemudian yang kedua, anggahi Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan, yang diambil manfaat. Makanya tei bedo yang bermanfaat, tei qiraah, tei baca qiraah dan betoi, itu bermanfaat. Ya, aina tei pa aremin pa adomi, ake dosa jariah ke. Itu bukan ilmu yang ambil manfaat, ilmu yang mudarat, yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh mendoa ya dom tuana, tolong buat akhir mati putus. Artinya wati luan sembiar ibadat dong hormat deh, wati perlu diperintah deh. Kau adzan pandai, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Au artin mai tersembia, timune kerecem sembia kon akan najok tahu dari aderade sembia ya pabduan sembia. Jelas ini? Ndai sembia ya. Watir loan tadi kau sembia. Hayya 'alas shalah, mai tersembia. Hayya 'alal falah, mai untuk meraih kemenangan. Dewatir loan iwa anda mendai dour madi. Itu. Jelas ini maknanya? Jelas. Maka tidak ada, kalau kembali kepada contoh, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dari para sahabat, tidak dari para tabi'in, tidak dari ulama-ulama rabbaniyin. Kita beragama sesuai dalil. Ya, silakan ya, bani di mata silakan bani, mata sudah sampaikan yang hak. Ya, urusan itadoho, yang penting mata berlepas diri, ya. Mada sudah sampaikan, tanggung jawab mada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran mada sudah sampaikan, mada tidak sembunyikan. Urusan itadoho terima atau tidak, itu kembali kepada itadoho dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban mada, apa kata Nabi SAW, ballighu anni walau ayah, sampaikan yang dariku walaupun satu ayat. Ini mada sudah sampaikan. Hukumnya seperti ini. Kelamparawi setelah setelah itadoho pade, ini lebih besar dosanya daripada kelamparawi sebelum pade. Hati-hati. Kelamparawi mulai sebelum pade, sebuah pendosan. Kelamparawi mulai mau pade caran, dua buah bahkan berlipat-lipat. Ya. Awali kelamparawi mulai, patu wali betul, doma batu itu, dosa doma batu, tanggung pandai. Lain dosa lain buah. Karena Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila